AHY makin berani lawan Anies. Tak dijadikan cawapres Anies, Demokrat keluar koalisi atau gagal maju 2024. Kalau Anda tidak bersama Pak Anies Baswedan, dalam arti Nasdem tidak menggandeng Mas AHY, apa komen? Pertanyaannya sekarang, apa niat dari itu? Apa niat berkoalisi? Dan ingat, gak ada satupun di antara partai-partai itu yang bisa berdiri sendiri. Betul. Juga pertanyaan yang sama. Loh, apa yang terjadi kalau koalisi ini tidak terjadi? Artinya, apa yang dilakukan Nasdem, apa yang dilakukan PKS, apa yang dilakukan Demokrat, itu juga saling berpengaruh. Karena dua saja nggak jalan. Nah, Pak Anies pun nggak akan jalan. Hubungan kita harus berpisah. Perasaan hati kita sebagai kadang-kadang mengurangi rasa kedewasaan kita. Itu bukan keinginan kita, harapan kita. Tentu secara khusus calon presiden kita, Bung Anies Baswedan, yang kita hormati bersama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tabur kecaman kepada Anies dan Koalisi Perubahan, Nasdem dan PKS jika tidak mengusungnya sebagai cawapres di Pilpres 2024. AHY dengan tegas menyebutkan Anies tidak akan mungkin menjadi capres karena tidak memenuhi presidensial threshold. Demokrat, kata AHY, punya rencana lain jika hal ini benar-benar terjadi. Demokrat tak akan banyak mendulang limpahan elektoral atau kotel effect jika AHY tidak dipilih Anies sebagai cawapresnya. Besar kemungkinan dipastikan AHY dan partainya akan cabut dari Koalisi Perubahan. Di internal Koalisi Perubahan, pencapresan Anies hanya akan memberikan limpahan elektoral kepada Nasdem dan PKS, sebab Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan Gubernur Jakarta itu sebagai capres. Selain itu, Nasdem dan PKS sebelumnya pernah membangun kerjasama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai cagup pada Pilkada Jakarta 2017. Sementara dukungan Demokrat untuk Anies diumumkan baru-baru ini saja demi mendulang limpahan elektoral. Tak heran jika partai berlambang bintang Mercy itu ngotot menempatkan ketumnya menjadi calon RI 2. Pertama, ini sebenarnya satu bentuk penegasan. Jadi sejak Majelis Suro mengeluarkan rekomendasi 3 kriteria capres PKS, yaitu nasionalis religius, kemudian menjadi simbol perubahan, dan yang ketiga adalah memiliki peluang besar untuk menang, ya, sejak itu kami intensif membangun komunikasi kan dengan Nasdem, dengan Demokrat, kemudian kita terlibat intensif dalam tim-tim kecil itu. Jadi kehadiran PKS sejak awal di tim kecil itu sudah menjadi sebuah penegasan sebenarnya bahwa kita ya cocok dengan figur Anies Baswedan. Nah, kenapa kemarin gitu ya? Jadi kemarin itu satu bentuk pernyataan penegasan dari kami di PKS ya, setelah disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Suro kami ya, Pak Soebul Iman, setelah kemudian berdiskusi panjang, berkonsultasi dengan Presiden Ahmad Saiku, kemudian Ketua Majelis Suro kami Habib Salim Segaf Al-Jufri, kemudian diputuskanlah bahwa kita perlu ada soft launching ya untuk memberikan ya penjelasan kepada publik bahwa sebenarnya PKS ini sejak awal sudah intensif bersama Anies Baswedan dan kemudian ini perlu ditegaskan kepada publik. Jika dikalkulasi ulang, Demokrat tidak akan mendapatkan apa-apa jika hanya memberikan cek kosong dalam Koalisi Perubahan. Jika harapannya untuk menjadikan cawapres tidak diindahkan, kata Umam. Sebenarnya, menurut Umam, dari sejumlah nama, AHY terbilang mumpuni menjadi calon RI 2. Putra sulung SBY itu memenuhi sejumlah kriteria cawapres yang disyaratkan Anies. Latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberikan keuntungan tersendiri. Status tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk menetralisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya. Jika Anies menginginkan sosok cawapres dari kalangan NU, AHY terbilang dekat dengan komunitas Nahdliyin, termasuk basis pemilih Jatim dan Jateng. Selain itu, kata Umam, AHY juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dipolitisasi oleh pihak lawan. Komposisi Anies AHY dianggap mampu mengonsolidasikan basis pemilih muda hingga pemilih perempuan, kata Umam, dan yang terpenting lebih kuat merepresentasikan karakter perubahan seperti yang selama ini hendak digambarkan Nasdem, Demokrat, PKS. Namun demikian, harapan AHY menjadi cawapres diprediksi terganjal restu ketum Partai Nasdem, Surya Paloh. Ya, ini tradisi sehat sebenarnya sih. Di awal pengumumannya itu buat kita rakyat tuh menguntungkan.
Yang pertama, kita bisa tahu program-programnya apa aja. Terus kemudian kita juga bisa cek rekam jejaknya. Yang paling penting nih yang ketiga, kita bisa nitip mau program apa. Nah kalau mepet-mepet nih susah. Tapi secara perhitungan politik, mepet-mepet ini lebih menguntungkan. Karena susah ditebak kan. Buat rakyat, jadi ngejelimet tuh. Jadi lihatnya ya luaran aja. Oh, punya citra begini, punya citra begitu. Saya nggak mau ngomong yang detail ya, tapi kurang lebih begitulah. Tapi kalau jauh-jauh hari bisa dicek tuh rekam jejaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan nggak mudah nih koalisi perubahan ini. Persepsi awalnya antitesanya rezim. Jadi nanti siapapun lawannya, ini seperti koalisi perubahan versus the world gitu. Lawannya ya mau berapa pasang calon kayak gitu, itu perwakilan pemerintah. Oke. Bahkan kan koalisi-koalisi yang terbentuk saat ini kan ada persepsi semuanya instruksi istana tuh. Kebangkitan Indonesia Raya lah, Koalisi Indonesia Bersatu gitu. Ya. Jadi ini satu terbentuk nih, mudah-mudahan akan ada beberapa lagi gitu. Koalisi ini makin gak jelas, makanya Nasdem mulai mencium bau tak sedap dan mulai mencari rencana cadangan. Artinya ada kemungkinan koalisi ini batal, bahkan bubar dengan tidak baik-baik saja. Mereka bersiap menjalin komunikasi di luar Demokrat dan PKS. Artinya, Anies juga semakin terancam. Jika koalisi perubahan gagal, maka Anies hampir dipastikan tak bisa nyapres. Anies masih punya peluang di Cawapres, tapi apakah Anies mau? Rasanya sangat memalukan. Diposisikan sebagai capres unggulan di semua survei, lalu di injury time malah jadi Cawapres. Turun derajat dengan dramatis. Makanya kalian pasti pernah baca isu-isu di mana Anies bisa saja gagal nyapres. Kemungkinan itu masih terbuka lebar ketika Nasdem mulai menyerah dan mencari peluang lain di luar koalisi. Situasi ini diperparah oleh Megawati yang sampai detik ini tidak mau mengumumkan nama capresnya. Megawati dengar-dengar akan mengumumkan di menit-menit terakhir. PDIP sudah siapkan nama capres. PDIP lebih dari siap untuk bertempur, sedangkan koalisi perubahan belum siap dengan nama cawapres. Ketika partai masih sibuk tarik ulur dan saling mengunci. Pokoknya, jika Prabowo dan Erlangga tetap ngotot dan Demokrat serta PKS juga ngotot, dipastikan say goodbye to Anies. Ini akan menjadi kekalahan paling cepat untuk Anies. Kalah sebelum berperang, layu sebelum mekar, terjatuh sebelum capai garis finish. Mungkin inilah kabar paling membahagiakan jika itu beneran terjadi. Sekaligus kabar tersakit bagi Kadrun dan barisan sakit hati. Siap-siap saja kita bakal dihibur dengan narasi Anies dijegal dan dizolimi. Ingin penegasan, berarti ini artinya belum deklarasi secara bersama-sama ya ketiga partai yang memenuhi presidential threshold ya, Nasdem, PKS, Demokrat. Iya. Itu belum ada kesepakatan. Bukannya belum ada kesepakatan, jadi pembicaraan di tim itu internal, di tim kecil itu bersama 4 pihak, Anies, Nasdem, dan kemudian Demokrat bersama PKS, itu kita menyepakati bahwa mekanisme internal partai itu kita hormati. Ya, silahkan setiap partai ya sesuai dengan mekanisme internalnya, proses yang berkembang di dalam partainya itu melewati proses ini. Dan kita saksikan kan Nasdem duluan, kemudian Demokrat ya melalui Ketum AHY sempat menyampaikan melalui press release-nya, dan kami pun ya sudah melakukan langkah yang serupa memberikan penegasan kepada publik. Nah, versi kami di PKS ini akan ada grand launching-nya, akan ada deklarasinya, ada paling lambatnya bersamaan dengan Rakernas. Nah, kita pertanyaannya adalah gini, banyak masyarakat yang juga berpikir bahwa koalisi perubahan ini kurang solid begitu. Apakah setelah kemarin Nasdem berkunjung ke sekretariat bersama, baru sekarang PKS menunjukkan oke, kita bersama nih dukung Anies? Ya, itu bagian dari dinamika dan strategi momentum saja sebenarnya. Jadi, kalau kemudian ada penafsiran, ada dinamika yang tajam, kemudian berkembang, ya tentu kan tidak mungkin dinamika itu ya akan kemudian tidak menjadi konkret sebagaimana yang terjadi hari ini kalau tidak intensif pertemuan itu di antara tim kecil. Nah, kehadiran kami bersama ketiga komponen tadi ya di tim kecil secara intensif bahkan hampir setiap minggu, yaitu membuktikan bahwa ini bukan wacana. Partai Nasdem pertanyakan komitmen Partai Demokrat soal dukungannya terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Nasdem mempertanyakan apakah Demokrat akan tetap mendukung Anies apabila Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono tak terpilih sebagai calon wakil presiden. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Selasa 24 Januari 2023.
Ali menilai saat ini partainya enggan membicarakan sosok manapun untuk dijadikan cawapres pendamping Anies pada pemilu mendatang. Pasalnya, sejak awal Nasdem tak ingin koalisinya hanya fokus pada figur cawapres tertentu. Nasdem sendiri ingin menentukan sosok cawapres dengan didahului pembahasan kriteria calon. Terkait hal itu, Nasdem pun menginginkan pembahasan kriteria itu dilakukan usai koalisi perubahan resmi dideklarasikan bersama dengan persetujuan pengusungan Anies Baswedan. Hal itu disebut sebagai langkah untuk memastikan komitmen koalisi sekaligus memberi kepastian bagi Anies untuk berkompetisi pada pemilu mendatang. Nasdem juga akan melakukan langkah politik lain apabila tak mendapat dukungan dari Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies.